pagi Kak Velin. Selamat pagi. Mau menanyakan soal satu suro nih yang agak unik dan di beberapa daerah yang melakukan ritual yang bikin geleng kepala, yang membuang bayi kemudian dipungut kembali lantaran weton dan tampangnya sama dengan sang ayah. Benarkah jika bayi tidak dibuang, bayi akan sakit-sakitan dan kelak dewasa akan hidup penuh kemalangan atau kesialan? Kita membaca hal tersebut dari segi psikologi ataupun dari segi umumnya saja. Sebenarnya itu hanya sebagian mitos saja ya. Dan hal tersebut tidak wajib ataupun tidak harus dilakukan ya. Karena menurut aku itu adalah sebuah kegiatan yang hanya berdasarkan pada mitos di zaman dahulu bagi orang-orang Jawa khususnya. Namun bagi sebagian orang Jawa memang hal tersebut dilakukan untuk menghindari, betul sekali menghindari kemalangan atau kesialan ataupun hal-hal yang bersifat seperti ayahnya. Jadi untuk menghindari supaya sang jabang bayi ini tidak memiliki sifat seperti ayahnya. Semisal ayahnya memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk atau perilaku buruk pada waktu beliau masih kecil. Betul, orang Jawa sebagian besar mempercayai bahwa hal tersebut dapat menghindari dan membuang segala kemalangan atau kejelekan atau keburukan yang akan terjadi di kemudian hari untuk sang jabang bayi ke depannya. Nah, ada satu lagi nih yang tak kalah uniknya, memandikan pusaka berupa joran pancing. Apakah setelah dimandikan joran pancingnya jadi selalu dapat banyak ikan? Beberapa orang dalam mitos Jawa memang wajib ataupun beberapa orang menyatakan bahwa hal tersebut memang sudah menjadi kewajiban. Biasanya pancingan tersebut adalah pancingan yang memang sudah turun-temurun atau sering dipakai oleh orang tersebut. Dan orang tersebut biasanya meyakini bahwa alat tersebut sebagai alat untuk pencari rezeki beliau. Bisa jadi dilakukan, tapi menurut aku itu juga tidak wajib untuk dilakukan, kecuali benda-benda pusaka berupa keris ataupun benda-benda yang ada kaitannya dengan sejarah. Memang bagi orang Jawa khususnya biasanya dilakukan oleh para sesepuh ataupun oleh para orang-orang zaman dahulu, dan juga khususnya bagi keluarga atau warga kerajaan ya, yang menganut sistem kerajaan. Memang betul ya, yang wajib adalah kita untuk mencuci benda-benda sejarah yang berkaitan dengan perjuangan pada masa tersebut, dan diyakini bahwa benda-benda tersebut adalah benda atau ageman yang dipegang oleh beberapa kesatria yang memang dimana beliau adalah memperjuangkan dan mempertahankan Indonesia sampai dengan hari ini sebagai wujud penghargaan dan sebagai wujud rasa hormat terhadap roh-roh ataupun bagi mereka-mereka pejuang sebelum kita yang memperjuangkan Indonesia sampai hari ini. Memang dilakukan untuk pencucian benda-benda keramat beliau atau ageman beliau, pegangan beliau, yaitu dilakukan pencucian keris, yang artinya adalah sebagai wujud budaya dan juga sebagai wujud dari itu tadi, menghargai, menghormati orang-orang yang sudah berjuang ya untuk memperjuangkan Indonesia untuk merdeka sampai dengan hari ini sebagai penghormatan. Nah, malam satu suro kali ini bertepatan dengan Jumat Kliwon, dan hal ini terjadi 8 tahun sekali. Benarkah malam satu suro ini lebih sakral dan mencekam secara gaib? Betul sekali, malam satu suro pada kali ini bertepatan dengan hari Jumat Kliwon, dan menurut aku seperti yang aku rasakan tadi malam, memang banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kegoiban ya, terutama dalam arti energi alam semesta yang semakin hari semakin banyak sekali pertikaian, semakin banyak penyakit, kemudian semakin banyak juga hal-hal yang terjadi dalam perkembangan zaman masa ini, menandakan juga malam Jumat Kliwon kali ini juga di luar
dugaan dan sangat-sangat mencekam betul, karena berkait dengan penyimpangan perilaku manusia dan juga beberapa penyimpangan adat istiadat dan kebudayaan yang sudah diciptakan dari sejak zaman dahulu sampai dengan sekarang. Banyak orang-orang menganut ajaran yang aneh-aneh, banyak orang-orang yang menganut ajaran yang sesat, sehingga bagi mereka para pelaku ya ajaran-ajaran yang memang di luar syariat Islam dan juga syariat kebudayaan juga, di sini banyak hal yang artinya sebagai tanda peringatan bahwasanya hal tersebut akan memberikan suatu kecelakaan tersendiri atau keburukan bagi orang-orang penganut sesat ataupun ajaran-ajaran yang di luar syariatnya. Perlu diketahui bahwasanya pada tanggal 1 Muharram adalah tahun pergantian Islam, di mana kita akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melebur segala kesalahan dan juga untuk melebur segala kejelekan kita pada masa 1 tahun ya, pada masa 1 tahun sebelum ya, pada masa 1 tahun kemarin untuk dilebur. Dan juga biasanya akan diawali dengan puasa, kemudian pada malam 1 Syuro bagi umat Islam biasanya akan merayakan dengan memegang obor api yang menandakan bahwa melebur segala kesombongan, kesalahan, kejelekan ataupun hal-hal lain yang mengandung ya sombongnya diri aku atau sombongnya diri kita, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat selama 1 tahun untuk dilebur, dibakar menjadi lebih baik lagi untuk ya dari malam 1 Syuro sekarang sampai dengan 1 tahun berikutnya. Bahwasanya Allah itu ya Rahman ya Rahim. Allah memberikan peringatan malam 1 Syuro ini menandakan bahwa Allah itu begitu sayangnya terhadap umat manusia, sehingga diberikan pada jeda 1 tahun ini untuk umat manusia ini untuk melebur segala kesalahannya, agar setiap hari kita jauh lebih baik, bukan hanya dalam 1 tahun tapi sampai dengan azal menjemput. Bahwasanya hal tersebut juga dirasakan bukan hanya kepada umat muslim tapi bagi umat-umat yang lainnya juga, bahwa malam 1 Syuro adalah malam yang sangat sakral sekali, yang berkaitan dengan perjuangan pada zaman dahulu, dari perjuangan kerajaan maupun peradaban Islam di kemudian dari zaman dahulu kemudian yang masih berlangsung sampai dengan hari ini. Dan juga ada beberapa kisah di mana pada malam 1 Muharram terjadi kisah yang sangat mengejutkan, di mana pada masa itu umat Nabi Musa ya, waktu pada masa zaman kenabian Nabi Musa, bahwa umat Nabi Musa di hari ini di tanggal 1 Muharram itu ya diselamatkan, bahkan juga ditenggelamkannya Raja Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman yang dilakukan Raja Fir'aun tersebut. Oke, terima kasih Kak Felin. Sama-sama.